Iya. Ini Mbak E, apakah Mbak E ini juga dari keturunan suku Tionghoa, Mbak? Betul? Iya, Mbak ya. Saya peranaan. Peranaan. Peranaan ya. Jadi kalau dibilang Tionghoa ya Tionghoa peranaan. Soalnya kan anakku ini, soalnya kan mama papaku kan sudah bukan dari mainland. Mainland itu apa, Mbak? Bukan dari langsung daratan Cina sana kan, karena sudah aku turasi sama orang pribumi juga. Oh, gitu. Jadi ya Cina peranaan. Oh, kebanyakan mayoritas di Indonesia pun orang Tionghoanya kan sudah peranaan semua. Jadi ada istilah peranaan gitu ya, Mbak? Iya, ada Tionghoa peranaan. Jadi wajah bisa dikatakan keturunan Tionghoa. Ya, ini warga Mbak ini adalah warga Kampung Pecinan. Orang Jawa mengatakan ini Kampung Pecinan gitu. Karangturi ya. Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Tetapi masih bisa bahasa Cina ya, Mbak? Ini kebetulan orang tua saya sudah nggak bisa, jadi saya juga nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Jadi dalam sehari-hari itu memakai bahasa Anggemboten gitu ya, Mbak? Iya, bahasa Jawa. Jawa. Oh, iya. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Ernita. Ernita. Oke, terima kasih. Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tempat pertama kali berpijaknya para nenek moyang suku Tionghoa atau Cina yang ada di tanah Jawa. Bahkan leluhur para bos PT Djarum yang terkenal kondang itu pun berada di pedesaan yang ada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Selanjutnya mengenai suasana atau keadaan makam para bos Djarum tidak sama dengan makam para bos PT Gudang Garam Surya. Kalau makam para bos PT Gudang Garam Surya tentunya megah dan mewah. Namun kalau makam para bos Djarum natural setara dengan warga-warga yang lain. Berbicara tentang makam para bos sebuah perusahaan, PT Djarum memiliki berpuluh-puluh hektar tanah khusus untuk komplek pemakaman para bos-bosnya. Jadi semua para bos Djarum itu dimakamkan di tanah milik sendiri. Bahkan para bos yang masih hidup pun makamnya sudah dipersiapkan dan sudah ditandai. Selanjutnya mengenai warga asing yang masuk ke Indonesia, kalau ingin menetap dan menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1966 harus memakai atau menggunakan nama-nama lokal. Misalkan ada warga negara asing dari Cina, nama semula Li Chengwo. Setelah menjadi warga negara Indonesia harus diganti misalkan Jodumleh atau Kartodegleng. Jadi tidak menggunakan nama Li Chengwo lagi. Karena kosakata Li Chengwo itu kan bukan kosakata lokal, ya kan? Ya boleh saja dipanggil Li Chengwo untuk panggilan sehari-hari. Namun kalau di identitas tidak lagi memakai nama Li Chengwo. Misalkan lagi ada warga dari Cina wedok nama semula Mei Xin Fei Long. Setelah menjadi warga negara Indonesia tidak lagi memakai kosakata Mei Xin Fei Long, namun harus menggunakan kosakata lokal misalkan Wagirah atau Wagitun. Selanjutnya mengenai ketentuan mulai tahun 1966 itu tidak hanya berlaku untuk kalangan warga Tionghoa atau Cina saja, bahkan untuk beberapa negara-negara yang lainnya, misalkan dari negara Arab. Misalkan ada warga negara Arab bernama Ali Al-Mutajrod. Setelah menjadi warga negara Indonesia, paling tidak diganti dengan kosakata yang punya makna dan bisa dimaknai oleh orang Indonesia. Misalkan dari Ali Al-Mutajrod diganti dengan Ali Moncrot.
Namun untuk panggilan sehari-hari tetap bisa dipanggil dengan Ali Al-Mutajrot, walaupun nantinya dalam identitas tertulis Ali Moncrot. Nah, jadi sampai sekarang kan kita seringkali menjumpai bos-bos suku Tionghoa atau wong Cina memakai nama-nama Jawa. Spesifik kedua orang tua saya, spesifik untuk kedua orang tua saya itu kenapa anak-anaknya nggak ada yang dikasih nama Chinese lagi, karena memang beliau berdua menganggap sudah tidak ada urgensinya untuk memberikan nama Chinese, karena memang kan kita kan pure orang Indonesia gitu, nama Indonesia saja sudah cukup. Kan kita tinggal di Indonesia, tinggal di Lasem gitu ya, menyesuaikan aja sama yang ada. Dari dulu kan kita memang orang Indonesia. Menyesuaikan. Karena tadi belum sempat review. Iya. Silahkan Oh, saya pernah mendengar katanya untuk warga Tionghoa atau warga Cina yang tinggal di Indonesia, ya kan? Itu mulai tahun berapa tadi itu? 1966. Ya, tahun 60. Itu wajib memakai nama-nama Indonesia atau identik di Indonesia ya. Tidak boleh pakai nama Cina. Oh ya, saya kan Nama Indonesia. oh saya baru tahu ini. Jadi memang mulai tahun 1966 Langsung nama Indonesia. langsung memakai nama-nama yang ada di Indonesia ya. Boleh nama Cina. Oh gitu. Pantesan kok banyak orang Cina yang namanya Budi Haryono, Tati Susanti, Yayu Basuki gitu ya. Iya, karena ya memang sudah kan memang WNI ya memang harus memakai nama, mengikuti aturan dari negara kan. Iya. Aturan dari negara mewajibkan nama Indonesia ya pasti dulunya pendahulu kita kan pasti menuruti kemauan pemerintah gitu ya. Oh iya. Ya terima kasih ya, saya baru tahu ini. Saya wong Jawa juga enggak tahu. Oke. Nama panggilan. Nama panggilan ya, sama ya kalau nama aslinya. Udah berkeluarga Mbak? Belum ya? Belum. Oh belum, baru lulus sekolah kali ya Mbak ya? Enggak, udah lama sih lulus kuliahnya. Lulus kuliah ya. Ambil apa dulu? Saya dulu pariwisata. Pariwisata ya. Oh iya. Sudah berapa tahun keluar dari sekolah? Saya lulus kuliah tuh sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Oke. Ya udah Mbak, terima kasih. Masuk YouTube ya Mbak ya. Oke, monggo. Pemilik bakso sapi dan es Busite. Minumnya apa? Minumnya saya Ini ada apa itu saja? es teler spesial. Saya es jeruk saja. Yang satunya Yang es teh jeruk aja. Yang ini Mas. saya pulang dari jam 1 Pak. Oh, acaranya mulai jam 1 Pak. Tadi Ibu sana itu memang penganut Buddha atau gimana? Enggak, saya enggak Buddha, tapi tadi itu ada perwakilan gereja Katolik memberi itu apa istilahnya apa Katrina apa gitu loh. Katina. Ngasih itu kan satu set ada apa jubah terus ada peralatan mandi. Alat-alat Ya. pada biksu gitu ya. Tadi perwakilan gereja Katolik ngasih itu. Jadi pada intinya itu ada undangan perwakilan. Oh jadi kan kalau gereja kalau Katolik kan beda dengan itu ya, beda agama ya itu ya. Ya, tapi Katolik itu kan artinya aja umum, jadi Umum. bisa untuk siapa saja. Kita kan toleransi gitu loh. Toleransinya gitu ya. Gitu ya. Oh jadi jenengan saya manggilnya mami, tante apa gimana nih ya? Sembarang. Mami gitu ya. Mami yang dari itu Katolik ya? Iya. Oh, oke. Ini namanya kampung pecinan itu ya, Bu? Karangturi. Ya, tapi istilahnya itu pecinan itu. Kalian jenengan dari suku Tionghoa apa Jawi? Tionghoa. Kalau suami saya campuran. Campuran. Oh, jadi ini campuran Jawa kalau Cina gitu ya. Oh. Suami saya Masih bisa bahasa ibunya Cina. Jawa. Masih bisa bahasa Cina. Malah ini saya harus takjak omong Cina kok Nggak malah. bisa. Oh, enggak bisa ya. Berarti raga Cina. Iya. Enggak mana ada guyon ya. Guyon ya Bu ya. Ini kita berada di kampung Turi, orang Turi, Lasem. Ya Mbak, enggak apa-apa Mbak. Wong sikil saya itu udunan kok Mbak ini Mbak. Mbak ini es-nya didahulukan ya Mbak ya. Es apa itu? Es apa Mas tadi Mas? Es jeruk dikasih teh Mbak. Satunya es apa?
Yang satunya bikinkan es sama lah. Ini bakulnya ini juga Cino ya ini ya Mbak. Oh Jawa. Yang ini Cino ya? Oh Jawa. Semuanya ini Jawa. Ya ini saya masuk kampung Cino kok wong Jawa kabeh iki. Sasar gini. Oh gitu. Oh. Kali ini kita guyon-guyon bergurau-gurau dengan warga kampung Pecinan. Apa itu namanya? Karangturi ya Mbak ya? Karangturi Lasem ya ini ya. Kali ini kita berada di kampung Pecinan Lasem. Kita sudah disambut Guguk. Oke Guguk, oh mungkin Guguk menawarkan kita mau beli minyak goreng. Tumbas. Kaleh mau nyoteng Guguknya itu bagus. Kaleh sama beli ya. Beli minyak goreng itu berapa yang kuning itu? Oh, yang ini. Iya. 20. Iya, saya beli 1. Oh iya. Apa lagi? Sebentar ya, apa lagi? Ya 1 saja. Kok nggak mau keluar nih? Kok enggak mau keluar Guguknya? Disoteng. Takut. Oh, takut tapi kok gaguk-gaguk ya. Saya kira padahal sayanya yang takut. Iya. Adiknya sih takut ya. Oh, anjingnya. Enggak, itu Enggak kenal. enggak kenal. Nek kenal yo malah braduk kenapa. Itu. Oh, tadi saya kira Guguk beli sini, saya beli minyak goreng gitu. Ini kan bikin konten, ini kampung Pecinan ya Bu ya? Oh iya. Oh jadi mayoritas ini orang-orang Cino. Oh iya. Lek orang saya kan Jawa, jadi lek ngarani orang Cino gitu. Dari mana Saya Bojonegoro. Bojonegoro. Lek jenengan juga orang Tionghoa, si piantun Cino. Bukan? Bukan. Lah sing Cino mana? Ibu ini ya? Ini. Oh ibu ini piantun Cino ya Bu ya? Iya. Ya udah ini tadi kan bikin konten sambil beli minyak goreng karena ada Guguknya itu. Coba Guguknya suruh keluar itu. Ini duduk. Mau dicobain. Oh di sini juga atas. Iya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi kita belanja minyak goreng karena yang ada Guguknya itu tadi yang ada orangnya. Kan di sini itu kelihatan sepi ya, kelihatan sunyi. Dan kita itu bila mana mau interaksi atau wawancara ngobrol-ngobrol dengan warga setempat itu juga susah. Nah ini tadi mumpung ada apa itu toko yang buka. Toko ini berjualan bahan-bahan sembako 2 putri seperti apa itu namanya ya, itu khas dengan kuno lah, khas dengan khas kuno ya itu ya. Nah, itu Guguknya itu selalu menyapa kita terus dari tadi. Nah, Guguknya kalau kita datangnya masuk rumah itu Guguknya ya. Ya udah. Oke, terima kasih. Monggo. Kita berada di Terminal Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Terminal Lasem yang begitu rapi dan bersih sekali. Pada kali ini kita akan mereview makam atau komplek makam bos-bos pemilik PT Djarum. Arahnya ke arah Rembang. Jadi kamera ini menghadap ke selatan, belakang saya ini utara. Untuk ke lokasi area komplek makam Bos Djarum itu nanti ke sana, ke arah Rembang. Dan kampung leluhur Pecinan yang ada di Lasem ini, dari terminal ini
ke arah Tuban. Nah, jadi ke sana ya. Paham ya? Oke teman-teman, sekarang karena ini waktunya sudah beduk berandang panas, kita langsung saja ke makamnya dulu. Untuk makamnya itu ya, gini ya, saya ulang ya. Kan PT Djarum itu ada leluhur bos PT Djarum, itu makamnya dekat perkampungan. Ini ke depan sana itu ke arah Tuban. Terus untuk generasinya sebaliknya ke arah Rembang lah, mengikuti bis dan truk cempluk itu yang bertuliskan pusaka itu ke sana. Oke, mana yang dulu? Dilanjut. Nah, ini ada bis Biju PT Bungkutan Jati Utama. Terus ini ada bis Sinar Jaya, ini Jakarta Kudus Lasem. Sebelum lanjut, kita mau ndelok-ndelok dulu terminal Lasem yang bersih, rapi, dan terawat serta teratur ini. Nah, jadi suasana dalaman terminal Lasem tuh seperti ini konco-konco ya. Rapi, bersih. Nah, jadi bersih sekali ya ini ya. Rapi. Lokasi kita berada di komplek atau lahan tanah yang ombo komplek makam bos atau pemilik PT Djarum. Yang kita ketahui bila kita berbicara PT Djarum adalah pabrik rokok yang gede di Indonesia. Ini kita berada di seputaran Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, karena ini adalah lahan atau area komplek makam wong gede, jadi kita tidak bisa sembarangan nyoteng. Jadi bisa hanya ampeng-ampeng pagar, di luar pagar. Karena tadi kita sudah izin sama Pak Satpam, namun ya namanya Pak Satpam juga bisa dikatakan wong kerja, tanpa ada persetujuan bosnya ya tidak berani memberikan izin. Nah, mengenai itu kita semua tentu saja memaklumi. Mengenai lokasi atau lahan area komplek makam bos Djarum maupun calon makam bos Djarum. Nah, jadi kalau orang sugih itu, orang yang masih urip itu makamnya sudah disediakan, itu pun di lahan pribadi. Kalau biasanya orang yang sedang-sedang saja di desa-desa itu is makam mbah kono dipikir mburi, bingung-bingung ditaruhkan di makam umum. Tetapi kalau orang sugih seperti pemilik PT Surya Djarum itu berbeda ya. Sebelum kapundhut, calon makamnya umpamanya namanya Jodombleh umpama ya. Itu ini sudah dikasih pancang ditulisi calon makam Jodombleh. Umpamanya lagi makam Mbok Sarinah itu juga sudah dikasih tulisan Mbok Sarinah. Begitu pula di sini area lokasi komplek makam ini juga sudah ada calon-calon makam nama-nama tertentu. Nah, mungkin Anda sekalian kalau melihat video makamnya bos rokok Surya dengan Djarum itu berbeda. Kalau kita melihat makam atau pesariannya pemilik bos kaya se-Indonesia Surya, itu bagus sekali. Ada yang pating jengat, ada sing mlekunter, ada gambare ula dan lain sebagainya. Tetapi kalau PT Djarum ini natural, layaknya makam-makam kalangan orang biasa yang ada di perkampungan. Sampai di sini paham ya? Jadi tidak terlalu megah-megah gitu, tidak. Nah,
Mungkin Anda sekalian mengenai makam leluhur Bos Jarum yang ada di kampung yang sudah saya unggah di video sebelumnya kurang begitu yakin karena suasana dan kondisi makam itu juga tidak terlalu mewah. Oke teman-teman sekalian, mengenai area dan lokasi tanah milik PT Jarum ini luas sekali dan sengaja ditanami dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di berbagai pulau. Misalkan pohon nipah. Di Jawa kan tidak ada ya pohon nipah. Terus ada lagi misalkan di Jawa itu adanya pohon jati, pohon jambu mente, pohon dadap. Terus nanti diambilkan lagi dari pohon-pohon yang ada di Sumatera, misalkan pohon nipah, pohon bung, pohon apa gitu. Terus diambilkan lagi dari pohon yang di Kalimantan, misalkan pohon jengkol, pohon pete, tetek, bengek, dan lain sebagainya. Jadi dikumpulkan jadi satu, ditanam di sini. Nah, terus ini yang dilihat, Anda lihat ini bukan kok batu, tetapi ini ya wujudnya batu, sebagian batu beneran, sebagian adalah batu-batunan buatan dari semen untuk taman-taman ya ini ya. Nah jadi tadi itu kita masuk ke dalam makam-makam pemilik PT Jarum itu sederhana ala kadarnya atau bersahaja. Nah terus apalagi ya yang kita jelaskan ya. Terus di tengah-tengah lokasi area komplek makam ini ada lapangan helikopter. Lapangan helikopter. Nah ini luas sekali. Jadi yang dipagar ini kalau untuk lapangan motor mabur gitu bisa, tetapi ini khusus untuk komplek makam pemilik Bos Jarum. Sampai di sini paham ya? Nah mengenai rokok atau PT Jarum itu leluhurnya dulunya itu berada di Lasem. Kalau PT Jarumnya itu kan ada di Kudus. Jadi mereka itu menghargai kembali ke asal muasal tempat leluhurnya yang ada di Lasem. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham dilanjut. Mengenai lokasi ini, kamera ini menghadap ke utara. Terus di sebelah kanan ini adalah lahan-lahan warga mungkin ya. Saya juga tidak tahu yang punya lahan ini siapa. Terus di sana itu ada gunung. Gunung itu tidak seberapa tinggi. Tetapi di sini itu gunung-gunung itu sepertinya punya makna. Dilanjut ya. Di depan itu kalau dari sini sudah kelihatan makam-makam Tionghoa. Tetapi tidak terlalu megah mewah gitu, tidak. Jadi semua makam-makam yang ada di situ pemilik Jarum itu sifatnya itu natural, tidak memakai cat. Jadi memakai warna alami. Tidak terlalu megah gitu, tidak ya. Inilah makam leluhur PT Jarum. Jadi makam leluhur pemilik PT Jarum itu berada di perkampungan seperti ini. Karena yang paling terdahulu ini berada di perkampungan Kecamatan Lasem. Kita amati ya. Di sebelah kiri ini, nah itu jati-jati dan rumah-rumah perkampungan. Terus mengenai makam pemilik makam leluhur PT Jarum tersebut, itu warnanya itu memang disengaja natural atau apa adanya, serta makamnya itu tidak dibuat terlalu megah dan mewah seperti makam-makam yang lainnya, itu tidak. Jadi yang ada di perkampungan ini dibugar sewajarnya seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat terus ini pun letaknya itu bersebelahan dengan kali yang ada di perkampungan. Nah di sana itu makamnya, Anda bisa melihat ke sana ya. Ada sebatang pohon trembesi atau slobin
Jadi leluhur PT Jarum itu ini satu-satunya. Karena dulu di Lasem itu pertama kali suku Tionghoa memijakkan kaki di tanah Jawa itu di Lasem. Terus mereka itu berpencar sampai mana-mana atau ombro. Nah, teman-teman sekalian, itulah ya makamnya. Jadi yang di komplek pemakaman sana itu juga kondisinya seperti ini. Tidak terlalu dibikin megah-megah gitu, tidak ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu seperti ini. Ala kadarnya atau sederhana, tidak seperti makamnya Bos Gudang Garam Surya. Teman-teman sekalian, kita tidak terlalu lama-lama di lokasi kawasan ini karena ya yang mau disyuting itu apalagi ya. Yang penting Anda sekalian sudah tahu bahwa makam leluhur Bos Jarum itu adalah ini. Saya Jawa Cina. Oh, Jawa Cina. Oh, pantesan sak berebetan kaya Jawa, kaya Cina jebule. Oh, dari keturunan Jawa dan Cines ya. Yang Cines yang bapak atau ibu? Yang Cines ibu. Yang Cines ibu. Yang Jawa bapak. Oh, gitu. Jadi bapakku Jawa, mamaku Cina. Apa yang lagu itu Mas? Oke.